Anda masih menyaksikan program di Indonesia Economic Club dan masih bersama Pak Tumiono dan tentunya Pak Bahlil. Baik, menyelesaikan pertanyaan saya tadi Pak Tumiono, bagaimana Anda sangat percaya diri IPO di masa kritis seperti ini? Kita sekarang itu pada sampai dengan tanggal 15 menurut data saya itu dana asing masuk ke bursa itu 10 triliun sampai tanggal 15 Januari. Ya, 15 Januari. Jadi jumlah company yang ada di bursa itu sekitar 716, 25-nya di sektor pertanian. Dan sektor ini sebenarnya sektor yang boleh dibilang sedikit terdampak terhadap posisi COVID. Ada memang, jadi kira-kira antara 15-20% revenue saya itu kedorong ke bawah pada posisi 2020. Tapi 2021 apakah ini terjadi peningkatan? Enggak, pasti terjadi. Karena kalau Bu Menteri Keuangan, Pak Bahlil tadi cerita dengan semangat yang luar biasa, investasi masuk besarannya, Menteri Keuangan menyampaikan ekonomi growth di 5,8 gitu ya. Artinya 2021 pasti akan mengalami sebuah perbaikan yang luar biasa. Pak Tumiono, Pak Tumiono, Prof. Renat, tentunya ini tidak lepas dari dukungan pemerintah. Pak Bahlil, kalau Anda melihat dari kesuksesan Pak Tumiono, gitu, dari sisi perizinan berarti sekarang sudah jauh-jauh lebih baik. Yang pertama, saya setuju dengan Pak Tumiono tadi menyampaikan bahwa tidak semua sektor usaha itu kena terdampak secara dalam. Salah satu diantaranya adalah sektor pangan. Ini memang kena dampak tapi tidak dalam, karena orang kan butuh makan. Nah, ke depan saya setuju bahwa sekalipun masih pandemi COVID, tetapi kita sudah belajar di 2020 dan ini kan sudah dapat vaksin. Strateginya sudah lebih baik. Saya setuju juga bahwa memang salah satu handicap persoalan investasi Indonesia itu adalah perizinan. Bang Tumio, sekarang Undang-Undang Cipta Kerja udah disahkan, sebentar lagi PP-nya akan diteken oleh Bapak Presiden Februari. Di mana PP-nya itu yang sudah kami bahas, saya kasih bocoran aja nggak apa-apa. Perizinannya itu semua lewat elektronik. Jadi semua lewat OSS dan nanti muaranya di BKPM nanti. Jadi nanti mungkin bila perlu habis ini Pak Tumiono jadi yang akan tanda tangan atas nama kementerian lembaga izin terakhir itu di BKPM. Jadi kita bikin PTSP satu kaligus. Jadi nggak ada lagi main-main tawaf-tawaf lama-lama itu Pak. Memang kan Bapak tahu sendiri kalau kita dulu waktu pengusaha kan. Kita pengusaha dulu. PP-nya Pak. Gimana Pak? PP-nya ditunggu Pak. Bagaimana Pak Tumiono? PP-nya ditunggu supaya PP-nya ditunggu Februari ini. Tadi kami tadi sudah bahas dengan Pak Menko Ekonomi. Februari ini clear dan insya Allah nanti kita ngopi-ngopi deh, Bang Tumio, kita ngopi-ngopi aja. Tapi nggak ngopi lama juga. Tapi Vida gini, saya mau tanya sedikit sama Pak Tum. Pak Tum, ini game changernya di industri pangan apa sih sebetulnya? Tadi kita bicara investasi fine, tapi gamenya berubah seperti apa? Game changernya, apa yang sedang terjadi, perubahan apa yang sedang terjadi? Oke, Prof. Dukungan dari pemerintah sudah banyak. Jadi sekarang tadi satu poin masalah perizinan. Jadi pangan itu untuk meningkat itu satu hal bahwa tadi air harus naik. Game changernya adalah semua bermuara pada tadi yang disampaikan. Kalau Pak Ketua sudah bilang Februari juklatnya jadi, PP-nya jadi, itu pasti speednya naik dari 60 langsung 120. Jadi yang disampaikan Pak Ketua tadi pasti oke, Pak Reno. Kedua, bahwa dukungan dari sekarang teman-teman di sektor keuangan dalam arti ini perbankan, dukungan di sektor pangan ini ditempati oleh 60% penduduk Indonesia. Jadi seluruh driver yang ada di middle low society itu bekerja di sektor itu, Pak. Jadi perlu
Baik Pak Tumiono, terima kasih. Karena keterbatasan waktu tadi bicara masalah kopi-kopi mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah Ya, ini. nanti kita akan gali lebih jauh dengan Pak Prof. Tumiono pada lain kesempatan. Kita kayaknya harus berpisah. Ya. Nanti kita akan sambung di di tempat yang lain dengan kopi-kopi tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Tumiono. Kita akan langsung saja kalau bicara masalah Terima kasih, kopi Pak sudah Tum. ada Sampai ketemu lagi. pakarnya nih, Prof. Ya, baik. Pak Bahlil, ada founder juga dari Dua Kopi. Kemudian ada CEO The Keranjang juga yang sudah hadir bersama kita. Ini kita akan melihat bagaimana keberhasilan PMDN lagi. Ya. Tentunya dukungan dari pemerintah Bahkan lagi untuk berani memberikan mengepung. izin. Ya. Baik, kita akan menyapa Pak Omar. Sudah bagaimana ini dengan Dua Kopinya? Tadi Pak Bahlil sudah menyinggung masalah kopi. Nah, ini pakarnya sudah hadir. Dan yang menarik, ini Dua Kopi berani mengepung pasar Amerika ini ya. Walaupun Sehingga nama Dua Kopi kena dan dampak ya Prof ya kena di dampak, awal-awal. tetapi malah jadi makin terkenal ini. Ya. Silakan Pak Omar. Silakan Pak Omar ya. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih Prof sama Mbak Vita sudah diberikan kesempatan untuk hari ini kita mau sharing sedikit sih sebenarnya. Dua Kopi berdiri setelah 5 tahun, 5 tahun berdiri dari mulainya di Cipete. Kita menjadi salah satu UMKM yang alhamdulillah di 2019 kemarin Kedai kopi kita ya. berhasil. Kedai Betul, kopi dengan pertama. barista yang cantik katanya begitu ya, sehingga menarik Iya. perhatian. Menarik. Iya. Ya, Kita terus? menjadi salah satu kedai kopi yang berhasil, mungkin bisa diklaim the first in state di DC terutama. Jadi kita dari UMKM, benar-benar UMKM yang bisa menembus pasar internasional dan berada hanya 2 blok dari White House. Dan benar tadi yang Prof bilang, kita sempat terdampak sama kerusuhan di isu Black Lives Matter kemarin. Terus kemarin di inaugurasi juga itu sempat tutup. Cuman alhamdulillahnya secara exposure kita terus naik, dan juga kita diterima juga sebagai local pride lah seperti Pak Bahlil, ini sepertinya contoh lagi keberhasilan Anda untuk memberikan kemudahan perizinan, begitu sehingga para pelaku usaha ini bisa dengan mudahnya ya Prof ya, untuk berkolaborasi atau berarkobra Saya ya. kira Omar dan teman-teman awalnya tidak mudah perizinan ini, tapi makin hari ke depan Anda optimis dan melihat begitu ya, Ya. bahwa ini perizinan ini akan menjadi hal yang sangat penting dan bisa menggerakkan. Ya. Betul sekali Prof. Karena yang kami lakukan juga, kita bermigrasi dari UMKM yang tadinya perizinannya hanya skalanya CV terus berubah menjadi PT sekarang. Kita juga bergerak untuk lebih maju lagi, melengkapi kayak sertifikasi halal, lalu kita juga sertifikasi CHSE untuk menengahi pandemi ini, dan juga kayak hal-hal kayak perizinan BPOM segala macam, supaya kami yang statusnya UMKM ini bisa terus naik kelas gitu, dan bahkan menembus pasar lainnya dan cross market, nggak cuma di industri dalam negeri tapi juga di luar negeri. Karena alhamdulillah juga di luar negeri di 2 DC juga kita bisa menyasar lokal supermarket untuk minuman-minuman RTD kita gitu. Jadi Kalau Anda sampai, kita, saya potong sedikit Omar, kalau Anda sampai bisa buat di Washington ya, dan di beberapa state lain lagi di Amerika, itu menandakan perizinan sangat mudah di sana. betul Prof. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Pak Bahlil yang di kedepannya di Indonesia akan standarnya online segala macam, dan itu sudah saya rasakan dan partner lokal saya di DC, kalau kita semuanya nggak ada tatap muka gitu. Jadi contohnya untuk perizinan LLC kita hanya butuh waktu 2 minggu. Lalu untuk perizinan lainnya seperti sertifikat of opening untuk store memang agak lama, tapi karena perbedaan tentu detail di sana, karena dari mulai plumbing, electricity sampai fire department semua ikut mengadakan audit seperti itu. Cuman itu dilakukan secara terstruktur dan juga mudah gitu, nggak ada tatap muka langsung. Jadi kita tinggal nunggu jadwal, kita menuhin rekrutmennya dan bisa langsung jalan seperti itu. Wah. Baik, ada Pak Ibnu juga loh Prof. Ya. Mungkin bisa disapa. Ya, kita menyapa Pak Ibnu. Sudah di sini Pak Ibnu. Pak Ibnu ini adalah... Halo. Selamat malam Pak Ibnu. Halo, malam Prof Rena, apa kabar? Dengan Vita juga di sini ya. Dan ada Pak Ketua BKPM, Pak Bahlil ada di sini ya. Nah, Pak Ibnu, Anda dikenal sebagai pengusaha yang
memulai dari Cirebon dan sekarang banyak sekali orang yang berwisata ke Cirebon dan Anda mempelopori sebuah batik Trusmi yang dikenal itu, dan kemudian ketika baru Anda bangga-bangganya dengan The Keranjang di Bali, tiba-tiba kemudian Bali kosong, ya. Gamenya berubah. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda rasakan investasi pada hari ini? Ya, Prof. Renal, betul sekali. Memang di era pandemi ini sektor yang sangat berdampak ini adalah sektor wisata ya, Prof, ya gitu. Jadi di Bali ini itu sangat berdampak sekali, beda dengan di Pulau Jawa. Kalau kita yang di Cirebon itu, Prof, salesnya sekarang udah mulai tumbuh lagi, terkoreksi masih sekitar 50% gitu. Tapi kalau yang di Bali ini masih terkoreksi sekitar 90 gitu, 90% gitu. Kemarin sempat di Desember agak naik, dan sekarang ya memang sih antara ekonomi dan kesehatan ini kan memang harus ini ya gitu, dari sisi kalau kita milih ekonomi tentu saja kesehatan juga sangat penting, tapi kalau dari sisi kesehatannya juga ini, ekonomi juga terpuruk, dan memang di Bali ini sangat kerasa sekali sih, Prof, gitu. Iya. Ya. Di Cirebon apa yang Anda lihat sekarang sedang terjadi? Karena masyarakat, saya mendengar katanya orang Jakarta sekarang lebih senang pergi yang agak jauh, dan yang jauh itu antara lain adalah ke Cirebon, Semarang dan sekitarnya, karena ada infrastruktur baru. Apakah itu juga mendapatkan dampak ekonomi bagi pengusaha di Cirebon? Ya, jadi dampak ekonomi sendiri sih sangat terasa ya ketika infrastruktur dibangun ya gitu. Dan sekarang juga di era pandemi seperti ini, waktu kemarin libur panjang di Bali juga banyak menggunakan moda transportasi, Prof. Jadi di Bali banyak plat-plat Jakarta, plat Surabaya itu menggunakan moda transportasi gitu. Dan di Cirebon ini karena jaraknya dekat gitu kan, jadi dampaknya sendiri nggak terlalu signifikan gitu dibanding yang di Bali gitu, seperti itu. Baik, Prof, sepertinya tidak banyak waktu, kita harus berpisah kembali. Terima kasih banyak Pak Omar, Pak Ibnu. Tapi ada janji dari Pak Bahlil nanti bahwa akan ada lebih kemudahan-kemudahan di bulan Februari. Kita tunggu saja. Ya, terima sukses kasih banyak. untuk Bapak Sukses. berdua ini. Ya, makasih. Ya, makasih. Dan pemirsa, pastikan Anda di program di Indonesia Economic Club. Jangan kemana-mana.